Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dodi Saputra. Saya akan mempresentasikan terkait tugas pengenalan lapangan persekolahan tentang kegiatan seremonial formal di sekolah, ekstrakurikuler, kurikuler, intrakurikuler, dan praktik pembiasaan positif di sekolah. Berikut merupakan pendahuluan. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan, maka salah satunya ditentukan oleh faktor pendidikan seseorang. Pendidikan bagi seseorang memiliki arti strategis untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau non-formal. Di sekolah tentunya ada menunjang pendidikan tersebut dapat lebih baik dengan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah berupa seremonial upacara bendera atau kegiatan evaluasi lainnya seperti kegiatan kokurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler, dan tentunya pembiasaan praktik positif yang mampu menstimulus peserta didik untuk berpikir lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, pentingnya hal-hal seperti di atas yang harus diterapkan dan diaplikasikan untuk tiap-tiap sekolah. Berikut konsep atau isi. Kegiatan seremonial di sekolah. Seremonial yang biasanya kita kenal dalam hari-hari besar nasional adalah bentuk upacara yang banyak berhubungan dengan negara, seperti penghormatan bendera Sang Saka, renungan mengenang para pejuang yang telah mendahului kita. Setiap hari Senin, di setiap lembaga pendidikan, terutama di sekolah, dilaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Mereka bertugas sebagai pembaca tata upacara bendera, pengatur upacara, pemimpin upacara, pembawa teks Pancasila, pengibar bendera, pembaca undang-undang, pembaca doa, dan konduktor dirijen dan pemimpin pasukan. Adapun rangkaian kegiatannya meliputi pengibaran bendera, mengheningkan cipta, membaca teks Pancasila, pembacaan teks Undang-Undang Dasar, dan amanat pembina upacara. Berikut merupakan contoh gambar seremonial formal di sekolah. Kokurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Menurut istilah olahraga, kurikulum berasal dari kata kurir, yakni pelari. Menurut istilah kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mencapai finish atau tujuan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud tahun 2000 nomor 23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah, sekolah 5 hari merupakan bagian dari program penguatan pendidikan karakter yang di dalamnya ada 3 kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Berikut merupakan contoh skema aktivitas di sekolah. Bagian A, kegiatan kurikuler atau intrakurikuler. Apakah itu kurikuler? Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna, tentunya bagi guru dan peserta didik, guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Pardede tahun 2005, kegiatan kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan jatah waktu yang ditetapkan dalam struktur program dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal tiap mata pelajaran melalui kegiatan intrakurikuler. Pengembangan potensi siswa dapat terwujud melalui proses belajar yang melibatkan siswa secara aktif atau active learning. Kurikuler meliputi diantaranya kesetaraan paket ABC, homeschooling. Berikut merupakan contoh gambar kurikuler. B. Kegiatan kokurikuler. Apa sih itu kegiatan kokurikuler? Menurut Winarmo Hamiseno, kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang di luar jam pelajaran biasa, termasuk waktu libur, yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar siswa dapat lebih menghayati bahan yang telah dipelajari serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus memperhatikan asas yang ditetapkan oleh Departemen Dignas, yaitu harus menunjang langsung pada kegiatan intrakurikuler dan kepentingan belajar siswa, tidak merupakan beban yang berlebihan bagi siswa, tidak menimbulkan beban pembiayaan tambahan yang berat bagi orang tua siswa. Untuk pelaksanaan kegiatan kurikuler antara lain dapat berupa pemberian tugas pekerjaan secara kelompok maupun individu. Pemberian tugas secara kelompok bertujuan untuk mengembangkan sikap gotong royong, saling menghargai, kerjasama yang akhirnya dapat membentuk siswa menjadi masyarakat yang baik. Sedangkan pemberian tugas secara individu bertujuan untuk pengembangan kognitif siswa, minat siswa, serta membuat siswa menjadi mandiri. Contoh kegiatan kurikuler secara umum yaitu ada masa orientasi siswa, MOS, outbound, study tour, bakti sosial, dan lain-lain.
Sedangkan dalam mata pelajaran fisika, kegiatan kurikuler dapat berupa pemberian soal dengan kompleksitas yang tinggi di luar jam pembelajaran. Olimpiade fisika, karya ilmiah remaja dalam bidang fisika, elektronika, proyek pembuat alat-alat peraga dan study tour atau studi wisata ke pusat pengembangan ilmu fisika. Contoh gambar kegiatan kurikuler. Di atas merupakan contoh MOS, kemudian study tour dan membuat alat peraga. Ya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran, program inti dan pilihan. Kegiatan ini dilaksanakan di luar sekolah dan lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler juga dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Berikut merupakan definisi ekstrakurikuler menurut para ahli. Menurut Usman, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di jam pelajaran atau tatap muka di luar jam pelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan maksud lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dari berbagai bidang studi. Menurut Nurgiantoro menyebutkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai atau sikap yang menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa, baik untuk mata pelajaran program inti maupun program pilihan. Syarat untuk ekstrakurikuler harus ada guru atau pelatih, alat atau fasilitas, dan lingkungan. Berikut merupakan contoh kegiatan ekstrakurikuler. Di bidang olahraga ada basket, kemudian di bidang seni, sanggar seni, bidang keagamaan. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Menurut Kartini menjelaskan bahwa sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk memberikan respon baik positif maupun negatif terhadap orang-orang atau benda atau situasi tertentu. Attitude dapat diartikan sebagai sikap atau pandangan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Contoh gambar kebiasaan positif di sekolah. 1. Jumat bersih. Jumat bersih adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan pada hari Jumat yang merupakan program kerja dari warga sekolah yang ditetapkan oleh sekolah dan telah menjadi pembiasaan yang rutin dikerjakan pada hari Jumat sebelum jam pelajaran awal dimulai. Yang kedua, senam pagi. Senam pagi ini bertujuan untuk melenturkan otot-otot, memperlancar sistem peredaran darah, dan biasanya dilakukan pada hari Sabtu, tergantung dari sekolah, kebijakan sekolah yang menyepakatinya, dan intinya dilakukan sebelum memulai jam pelajaran awal. Yang ketiga, gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan salah satu praktik pembiasaan positif yang disetujui oleh sekolah, di mana tujuan ini untuk lebih meningkatkan generasi peserta didik atau warga di sekolah memiliki literasi baca, dimulai sebelum jam pembelajaran. Kalau ada yang kurang dimengerti disampaikan dari hasil bacaannya dan didiskusikan nantinya di kelas, sehingga dapat dikatakan peserta didik tidak belajar datang ke sekolah dengan keadaan kosong. Penutup, hal yang bisa ditarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang di atas seperti kegiatan seremonial kurikuler adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, karena meningkatkan mutu sekolah tentunya melalui komponen yang terlibat di sekolah seperti guru, kepala sekolah, komite, cleaning service, peserta didik, dan lainnya. Dan tentunya itu melalui kegiatan berupa pembelajaran di dalam kelas, luar kelas, pengembangan bakat minat, hingga kegiatan positif lainnya seperti Jumat bersih, senam pagi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh daftar pustakanya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.